Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Alfikarumah dari jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad. Apa aja sih yang ada di dalam akad? Mari kita simak videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian. Apa sih akad itu? Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti janji, perjanjian atau kontrak. Ali At-Tabaik dan Ahmad Zuhdi Mutlar dalam Kamus Kontemporer Arab memberikan arti bahwa akad berasal dari masdar yang artinya mengikat, menyimpulkan, dan menggabungkan. Secara etimologi, akad berarti mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara umum, akad adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan orang lain disertai komitmen untuk memenuhi sesuatu yang diinginkannya dan mengakibatkan hukum syar'inya. Dan secara khusus, akad didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang variatif namun memiliki kemiripan makna. Di sini dapat disimpulkan, akad adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan orang lain dengan kesepakatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, kita membahas rukun akad. Rukun akad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-aqidain, yang kedua mahlul akad, yang ketiga sighah akad. Al-aqidain adalah dua pihak yang berakad. Jadi dalam suatu akad itu harus terdapat dua pihak atau lebih. Tidak boleh satu pihak saja, karena di dalam sebuah akad itu bisa diartikan adalah sebuah transaksi. Jadi memerlukan lawannya. Yang kedua, mahlul akad atau objek barang yang akan diakadkan. Dalam sebuah akad itu harus ada objeknya. Jadi kita harus ada tujuannya. Kenapa kita melakukan akad tersebut? Pasti harus ada objeknya. Nah, di dalam akad itu, di dalam rukun akad harus terdapat objek. Sighah akad. Yang ketiga adalah sighah akad. Sighah akad itu ijab dan kabul. Di mana di dalam melakukan sebuah akad harus terdapat ijab dan kabul, yaitu persetujuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip akad. Prinsip akad dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah prinsip kebebasan kontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, prinsip keadilan. Yang keenam, prinsip keseimbangan prestasi dan kejujuran atau amanah. Saya jelaskan yang pertama dahulu. Yang pertama adalah prinsip kebebasan kontrak. Jadi, Islam memberikan kebebasan untuk berakad sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya, namun tetap sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan syariat Islam itu gimana? Yang dimaksud dengan syariat Islam adalah seperti tidak melakukan riba. Riba di dalam Islam itu kan tidak boleh. Jadi, dalam berakad kita tidak boleh melakukan riba. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Jadi dalam suatu akad terdapat perjanjian atau kesepakatan yang mana harus dilakukan sesuai apa yang telah disepakati bersama. Di sini kesepakatan yang disepakati bersama adalah ketentuan-ketentuan dalam berakad ataupun waktu akad itu ditentukan. Ketika waktu akad itu ditentukan, setiap orang yang berakad harus melakukannya sampai batasan-batasan yang telah ditentukan. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Di sini dimaksudkan di dalam sebuah akad, kesepakatan hanya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Jika dilakukan oleh satu pihak saja, maka selanjutnya akan ditemui permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan akad itu tidak selesai. Dan jika terjadi kesepakatan satu pihak saja, maka rukun akad sudah tidak terlaksana. Selanjutnya, prinsip ibadah. Di dalam melakukan akad, kita niatkan untuk beribadah. Karena selain kita mendapatkan keuntungan dari sebuah akad itu sendiri, jika kita meniatkan untuk beribadah, kita juga mendapatkan pahala atau berkah dari sesuatu yang telah kita lakukan atau kita kerjakan di dalam sebuah akad tersebut. Selanjutnya, prinsip keadilan. Di dalam sebuah akad kita harus melakukan prinsip keadilan ini karena di situ kita harus melakukan sesuatu dengan seadil-adilnya. Jika sesuatu dalam sebuah akad nanti ditemui
kerugian ataupun ditemui keuntungan, maka kedua belah pihak tersebut harus merasakan kerugian ataupun keuntungan tersebut. Tidak boleh satu belah pihak saja yang merasakan. Jadi harus melakukan akad tersebut dengan seadil-adilnya. Jikalau satu pihak merasakan kerugian, maka pihak lain harus merasakan kerugian juga. Selanjutnya, prinsip keseimbangan prestasi dan kejujuran atau amanah. Di dalam prinsip ini, amanah itu sangat diperlukan dalam suatu akad. Soalnya untuk menunjang prinsip yang kedua, perjanjian itu mengikat. Dalam perjanjian ini, kejujuran itu harus ada dan amanah selalu dilakukan. Selanjutnya, macam-macam akad menurut Wahab Az-Zuhaili. Menurut Wahab Az-Zuhaili, macam-macam akad itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menurut keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Berdasarkan segi penanaman dibagi menjadi dua, yaitu akad musamah dan akad ghairu musamah. Berdasarkan syariat dibagi menjadi dua, yaitu akad musyara'ah dan akad ma'munah. Selanjutnya, macam-macam akad secara umum. Secara umum, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Yang pertama, akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, di mana akad tersebut dilakukan telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan sebelumnya, rukun-rukun yang ada di dalam akad. Yang kedua, akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangannya dalam rukun dan syarat, di mana akad itu terjadi ketika akad itu dikatakan tidak sah ketika rukun atau syarat-syarat yang ada di dalam akad itu tidak dilaksanakan ataupun salah satunya tidak dilaksanakan, itu akad sudah dikatakan tidak sah. Proses terjadinya akad. Proses terjadinya akad itu ada 4. Yang pertama adalah ada 3. Yang pertama adalah taraf al-ahdu, yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan akad atau tidak. Jadi dalam proses terjadinya akad itu, yang pertama adalah ada pernyataan dari seseorang itu ingin melakukan akad. Yang kedua adalah taraf persetujuan, yang berupa pernyataan setuju dalam melakukan suatu akad. Yang kedua adalah respon atau timbal balik dari akad dari proses yang pertama, yaitu proses kedua seseorang tersebut menerima sebuah akad. Yang ketiga adalah taraf kesepakatan yang direalisasikan oleh kedua belah pihak, di mana kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang ingin dicapai dalam akad itu sudah terrealisasikan oleh kedua pihak atau sudah tersetujui oleh kedua pihak. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.